Shalom, selamat pagi anak Miss semua. Berjumpa kembali bersama Miss JT Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kesebangunan dan kekongruenan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kesebangunan dan hari ini kita akan lanjutkan kekongruenan, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu apa sih itu kongruen, ya. Nah, kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaian dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Ya, dengan kata lain, jika dua buah bangun datar dikatakan kongruen, maka dua buah bangun datar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kekongruenan dinotasikan dengan, ini boleh kamu lihat ya simbolnya. Nah, jadi yang membedakan kesebangunan dengan kekongruenan itu, kalau dia dua buah bangun yang kongruen, berarti bentuknya sama, kemudian ukurannya juga sama. Ya, tapi kalau dia kesebangunan, bentuknya sama, kemudian ukurannya atau sisi yang bersesuaian harus sebanding. Ya, sebanding, bukan sama. Oke. Nah, coba kita perhatikan dua bangun datar yang kongruen, ya. Nah, di sini ada dua buah bangun datar atau segi empat, yaitu segi empat ABCD dengan PQRS. Kamu perhatikan ini panjang sisinya, ya, masing-masing ya. Nah, dua buah bangun datar di samping dikatakan kongruen karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau kita perhatikan besar sudutnya, kalau bentuknya, bentuk bangunnya sama, sudah pasti sudutnya sama, ya. Nah, kemudian panjang sisi-sisi yang bersesuaian katanya sama. Yang mana yang sama? Misalnya sudut A ke sudut S ini sudah menandakan ya, tandanya sama. Nah, jadi kita perhatikan di sini, besar sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, sisi AB sama dengan sisi QR. Sisi AB sama dengan QR, atau boleh juga sama dengan sisi PS, gitu ya, karena bentuknya sama ya. Nah, sisi BC, ini BC, sama dengan sisi RS, atau dengan sisi PQ juga boleh. Ya, yaitu sama dengan 3. Nah, yang lainnya juga sama ya. Nah, besar sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kalau ini tadi sisi, sekarang sudutnya. Sudut A sama dengan sudut S. Kemudian sudut B sama dengan sudut P. Sudut C, yang ini sudut C, sama dengan sudut Q. Kemudian sudut D sama dengan sudut R. Ya, nah begitu caranya melihat bangun datar yang kongruen. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini juga segi 4. Di sini kita lihat ada KLMN dan PQRS. Nah, ini sisi-sisinya ini sudah ditandai, artinya kalau tandanya sama berarti panjang sisinya sama gitu ya. Contohnya KN sama dengan PS. Kemudian KL sama dengan PQ, LM sama dengan QR, dan MN sama dengan RS ya. Nah, kemudian kalau sudutnya juga sudut N sama dengan sudut S, sudut M sama dengan sudut R, sudut K sama dengan sudut P, dan yang terakhir sudut L sama dengan sudut Q. Ya, maka oleh karena itu, pada bangun KLMN, yaitu bangun yang pertama, dan PQRS dapat dikatakan kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, nah, ada kalanya nanti tandanya ini tidak dibuat, tapi langsung panjangnya berapa sentimeter, contohnya begitu. Ya, nah, jadi, begitulah dia perbedaan kesebangunan dengan kekongruenan.
Nah, sekali lagi Miss ingatkan, kalau dia dua bangun datar yang sebangun, berarti bentuknya sudah pasti sama. Oke. Sedangkan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ya, harus ingat kembali ya. Nah, sedangkan dia kongruen, dua buah bangun yang kongruen, berarti bentuknya sama dan ukuran sisinya yang bersesuaian juga sama. Ya, jadi kalau misalnya di bangun ini, kamu nggak boleh buat KL bersesuaian dengan SR. Ya, udah pasti salah, karena dari bentuknya pun sudah berbeda. Ya, atau KL bersesuaian dengan QR. Nah, salah ya. Nah, demikian penjelasan tentang kekongruenan. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya nanti boleh kamu perhatikan di Google Classroom. Ya, kamu kerjakan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kamu tanyakan langsung sama Miss. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan shalom.